Jadi kemarin kita sudah selesaikan dari pembahasan masih selesai. Jadi kita pembahasan seputar nahwu kita masih terus ini berusaha biar antum tidak jalan terus. Pertama pembahasan nahwu adalah al-kalam. Kalam nanti dia akan sebutkan apa? Apa itu kalam? Lafzun murakkabun mufidun bil wad. Apa nanti lafaz? Suara yang keluar dari mulut. Suara yang keluar dari mulut ada berapa? Ada 3. Yang pertama isim fiil huruf. Dari sini antum harus sudah tahu isim hukum asalnya mu'rab, fiil hukum asalnya adalah mabni, huruf hukum asalnya adalah huruf mabni. Baik. Tapi nanti isim ada yang mabni. Ada berapa isim mabni? Yang wajib kita ketahui apa? 5. Isyarah mausul isyarah mausul lagi domir domir isyarah mausul apa lagi istifham kemudian syarat. Baik, ada 5 yang wajib kita ketahui. Meskipun nanti ada tambahan ba'du dzarf, sebagian dzarf, contohnya adalah amsi nanti dzarf isim tapi mabni atas kasrah. Kemudian isim yang mabni atas dhammah haitsu, kebanyakan dzarf. Kemudian yang mabni di atas sukun nanti ya banyak ya insyaallah. Ini sebagian daripada dzarf. Kemudian fi'il mudhari mabni hukum asalnya, tapi yang mu'rab nanti siapa? Fi'il mudhari huruf semuanya mabni. Baik, apa arti murakkab? Murakkab apa artinya murakkab? Susunan dua kata. Murakkab artinya susunan dua kata. Apakah nanti kalau kita simpelkan jadi jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah nanti mubtada khobar, susunan dua kata, ada mubtada ada khobar. Baik. Kemudian fi'liyah nanti adalah fi'il fa'il, susunan dua kata, fi'il dan fa'il. Contohnya jaa zaidun. Ini adalah lafaz kemudian murakkab susunan dua kata. Harus susunan dua kata karena nanti jumlahnya 2, ismiyah atau fi'liyah. Mufid, apa maksudnya mufid? Dipahami. Apa maksudnya, maknanya dipahami? Kalau sudah jadi apa? Perintah. Kalau sudah jadi amr. Kemudian istifham atau soal pertanyaan. Amr istifham apa? Amr istifham atau khobar. Betul tidak? Amr perintah, pertanyaan atau berita. Antum paham kan? Ini tujuan daripada kalam. Tujuan daripada kalam, kita berkalam adalah apakah nanti memerintah, bertanya atau menyampaikan berita. Dan semua kan bisa dapat faedahnya daripada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Bil wada, apa maksudnya bil wada? Bil arabiyah. Harus dengan bahasa Arab. Jelas ya? Pembahasan kalam tuntas. Kemudian pindah di pembahasan kedua daripada bahasa nahwu apa? I'rab wa bina. I'rab dan mabni. Tadi i'rab yang kita sudah ketahui adalah isim dan juga fi'il mudhari. Intinya itu. I'rab dan juga fi'il mudhari. Yang kita pelajari nanti yang pertama adalah alamat daripada fi'il mudhari. Kemudian pertama definisi daripada i'rab, berubahnya harokat akhir kata disebabkan karena ada amil. Baik. Kemudian sekarang alamat yang kedua adalah yang pertama adalah aqsamul i'rab, pembagian daripada i'rab. Yang kedua adalah alamat i'rab. Alamat i'rab nanti ada 2. Ada alamat i'rab isim, ada juga fi'il mudhari. Isim i'rabnya rafa
nasab, jer. Mudhari i'rabnya adalah rafa, nasab, jazm. Baik, jelas. Ini saja pembahasan inti daripada i'rab. Adapun yang mabni tadi antum sudah tahu. Ada yang mabni di atas dhammah, di atas fathah, kasrah dan sukun. Baik. Sekarang pembahasan al-af'al. Al-af'al. Apa yang dibahas di af'al? Yang dibahas di af'al adalah maksudnya fi'il mudhari'. Af'al di sini maksudnya khususnya adalah mudhari'. Kenapa dibahas mudhari'? Karena nanti kita butuh tahu siapa yang mudhari', siapa yang rafa, nasab dan juga jazm. Pertama kita bahas rafa'nya. Kemudian nasabnya. Kemudian jazmnya. Rafa'nya siapa fi'il mudhari'? Selama tidak dimasuki ambil nasab dan juga ambil jazm. Antum sudah menyala? Kemudian nasab kapan? Dimasuki 4 hal. Yang pertama an, lan, kai, idzan. Iya kan? Baik. Kalau ada yang menasabkan fi'il mudhari selain ini maka dia adalah an yang sembunyikan. Apakah nanti sembunyikan wajib atau boleh? Kalau wajib kapan dia boleh wajib sembunyikan? Jatuh setelah huruf ataf atau huruf apa? Huruf ataf atau huruf huruf ataf atau huruf jar. Ya kan? Nah, an nanti sembunyikan jawazan atau wujuban. Wujuban nanti jatuh setelah huruf jar. Huruf jar atau huruf ataf. Huruf jar apa saja nanti? Hatta, kai dan juga li. Kalau huruf ataf apa? Kalau huruf ataf apa huruf ataf? Fa, waw dan juga au. Kapan mereka menasabkan? Kalau sebelumnya adalah perintah, kemudian setelahnya adalah contoh. Kita katakan misalnya apa ya? Contohnya misalnya ini. Contohnya adalah akrim Zaidan wa adhaba. Kapan waw itu menasabkan? Kalau dia jatuh setelah tolab dan setelahnya fi'il mudhari'. Tolab apa itu tolab? Perintah. Apakah nanti perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan? Contohnya sekarang akrim. Apa akrim? Muliakanlah Zaid wa adhaba. Dan saya akan pergi. Contoh ini contoh saja. Meskipun nanti contoh yang lebih banyak, yang lain banyak. Kemudian yang jazmkan fi'il mudhari' ada berapa? 2. Ada yang jazmkan 1 fi'il, ada yang jazmkan 2 fi'il. Yang jazmkan 1 fi'il ada berapa? 4. Yang pertama lam atau alam. Kemudian yang kedua lamma atau alamma. Yang ketiga lanahi, la tadrib, la tajlis, la taktul. Ya kan? Kemudian terakhir apa? Lamul amr liyunfiqo zu sa'atin min sa'ah. Paham ya insyaallah? Baik. Yang jazmkan 2 fi'il mudhari' begitu saja, ada yang huruf, ada yang isim biar mudah diingat. Kalau isim pasti istifham. Kalau isim pasti adalah istifham. Contohnya man, anta. Kalau dia masuk pada fi'il mudhari' man yajlis yanjah. Man yajlis akum. Siapa yang duduk saya berdiri. Paham ya insyaallah? Baik. Jadi kalau huruf hanya in. Meskipun antum tidak tahu jumlahnya, intinya kalau antum dapat in, dia adalah menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Kemudian apa namanya? Atau isim nanti adalah isim. Jelas ya insyaallah. Baik. Selesai dari pembahasan fi'il. Ini sudah tuntas. Sekarang pembahasan daripada isim. Kapan rafa'nya, nasab dan juga jar. Kemarin sudah bahas isim, rafa, nasab dan jarnya. Sekarang kita bahas adalah al-majrur
majruratu minal asma. Minal asma. Ada berapa jarnya daripada isim? Yang paling mudah? Tiga. Yang pertama biharfi jar. Biharfi jar. Biharfil jar. Kemudian yang kedua adalah bil dzaraf. Di situ bil mudhaf. Perhatikan. Apa bedanya mudhaf dengan idhofah? Mudhaf adalah isim setelah. Contohnya Abdullahi. Abdullahi ini namanya mudhaf, ini namanya mudhafun ilaih. Sandaran ini kepada ini namanya idhofah. Antum paham? Dia katakan itu majrur dengan idhofah karena disandarkan. Tapi yang benar kata para ulama, dia majrur karena amilnya adalah mudhaf. Kenapa bisa? Karena kemarin kalau antum masih ingat, amil ma'nawi hanya berapa? Mana kan amil awamil mi'ah, awamil mi'ah. Amil-amil yang 100. Ada dua. Ada amil lafzi. Ada amil ma'nawi. Amil ma'nawi ada berapa kemarin? Hanya satu. Siapa? Ibtida. Permulaan. Dia ambilnya daripada siapa? Ambilnya daripada mubtada. Apa itu ma'nawi yang tidak kelihatan, tidak dalam lafaz? Sepakat para ulama yang ambil ma'nawi hanya satu, yaitu ibtida. Contoh, misalnya antum katakan Muhammadun qaimun. Qaimun rafa karena ada mubtada, ambilnya lafzi karena ada mubtada. Tapi kalau Muhammad kenapa dia rafa? Karena ibtida, permulaan. Ibtida maksudnya permulaan kan. Paham ya insyaallah? Baik. Kalau antum katakan ini idhofah, maka dialah amil ma'nawi. Idhofah kan penyandaran. Iya kan? Penyandaran itu tidak ada secara lafaz, dia hanya sekedar penyandaran. Karena ini disandarkan sama ini, maka dia jadi majrur. Tapi kalau antum katakan amilnya adalah mudhaf, berarti dia adalah lafzi. Antum paham? Baik. Jadi amilnya adalah yang sahih adalah mudhaf. Jadi yang benar nanti kita benarkan. Di sini selain majrur dengan huruf jar, dia majrur dengan al-mudhaf. Bukan dengan idhofah. Meskipun yang disampaikan sama muallif adalah idhofah. Kemudian terakhir adalah tawabi. Karena tawabi. Baik. Sekarang tafadhal. Bismillah. Tawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala. Atau kita belum buka ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Baik, sekarang kita masuk di bab al-makhfudatu minal asma'. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala babul makhfudati minal asma'i. Al-makhfudatu thalathatun makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idhafah wattabi'u lil makhfudi al-makhfudu bil harfi fal makhfudu bil harfi huwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal wabai wal lami wa kafi wa hatta wal wawi wat ta'i wa rubba wa mud wa mundu. Baik. Fasab'atul ula tajur zahira wal mutmar nahwu wa minka wa min nuh ila Allahi marji'ukum ilaihi marji'ukum jami'an latarkabun tabaqan an tabaqin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun wa fil ardi ayatun wa fiha ma tashtahihil al-anfusu aminu bihi lillahi ma fis samawati lahu ma fis samawati
Baik. Bisa terjemahkan? Bab makhfudat. Bab khofat Bab dari makhfudat. Apa makhfudat? Majrur. majrur. Ini makhfudat istilah daripada ulama Kufah. Kalau ulama Basrah mereka mengatakan majrurat, jar. Kalau ulama Kufah mereka katakan khafat. Jadi beda istilah ulama saja. Bab majrur dari isim isim. Majrur itu ada 3. Majrur perhatikan al-makhfudat. Apa artinya al-makhfudat? Isim apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul yang di khafat. Berarti yang dijer ada 3. Oh, iya. Dijer ada 3. Isim yang dijer ada 3. Yang pertama dijar dengan huruf. Dijarkan dengan idhofah. Maksudnya mudhaf. Dan pengikut untuk yang dijarkan atau yang mengikut. Pengikut, betul. Pengikut adalah yang mengikuti. Pengikut daripada yang dijarkan. Lanjut. Yang dijarkan dengan huruf. Yaitu yang dijarkan dengan huruf adalah apa yang khofat, yang jar dengan min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam, dan kaf, dan hatta, waw, ta, rubba, mud, dan mundu. Ini tidak semuanya dari huruf jar ya. Ada yang tidak disebutkan. Yang kemarin kita sudah pelajari apa? Daripada istisna kemarin ada. Kemudian apa lagi? Ada khola dengan hasya. Baik, ada 3. Lanjut. Maka sabah. Sebelum di sini, sebelum itu antum harus tahu dulu tentang pembahasan daripada huruf jar. Apa yang wajib antum ketahui daripada huruf jar? Huruf jar kemarin ada berapa? Atau huruf jar kemarin? Huruf jar. Yang pertama antum wajib ketahui adalah ada pembagian daripada huruf jar. Huruf jar nanti terbagi menjadi asli. Ada yang asli, kemudian ada yang zaid, ada yang apa lagi? Syabih bizaid. Ada yang asli. Siapa yang asli? Semua huruf jar. Apa faedahnya daripada asli? Yang pertama dia lahu ma'nan. Ghairu taukid. Dia punya makna ghairu taukid. Yang bukan taukid. Dia punya makna tapi dia bukan taukid. Contoh, misalnya antum katakan ji'tu ilal masjid atau ji'tu minal madrasati. Saya datang daripada sekolah. Saya datang dari sekolah. Apakah di sini mungkin jadi taukid? Min di sini mungkin jadi taukid? Saya datang dari sekolah. Dia mungkin tak jadi taukid di sini? Apa itu taukid? Pengulangan lafaz atau makna lafaz. Pengulangan lafaz atau makna lafaz. Antum paham? Baik. Sekarang dia mengulang lafaz enggak? Jitu minal madrasati. Tidak. Maka di sini adalah huruf jar asli. Dia punya makna. Apa maknanya min? Tidak. Saya datang dari, permulaannya dari sekolah. Antum paham? Baik. Dia punya makna dan dia bukan taukid. Yang kedua, dia nanti punya dia yajurru lafzan wa mahallan. Dia menjarkan secara lafaz dan juga secara mahal. Paham ya? Apa secara lafaz dan mahal? Sekarang min madrasati. Sekarang madrasah dia majrur secara lafaz karena ada huruf jar dan kondisinya juga dia majrur karena ada huruf jar asli. Dia bukan zaidah. Zaidah kan nanti dia secara mahalnya dia adalah bukan jar. Contohnya kalau ada nahi didahului oleh isim nakirah didahului oleh contoh contohnya apa ya?
Contohnya, subhanallah. Hal min ilahin ghairullahi. Hal min ilahin. Hal min ilahin ghairullah. Hal di sini menyerupai penafian karena dia pertanyaan tapi mengingkari. Apakah ada Tuhan selain Allah? Perhatikan. Sekarang min setelahnya adalah nakirah, sebelumnya adalah yang menyerupai nafi. Karena kalau min didahului nafi kemudian setelahnya nakirah, min pasti zaidah. Ya kan? Antum pernah tahu kaidahnya kan? Antum pernah tahu? Nanti sebentar ada contohnya insyaallah. Hal min ilahin ghairullah. Maka ilahin di sini apa i'rabnya? Rafa. Rafa sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Asalnya adalah hal ilahun ghairullah. Ghairullah adalah khabar. Hal min ilahin ghairullah. Apakah ada Tuhan ilahun selain Allah ghairullahi? Hal ilahun ghairullah. Paham insyaallah? Jadi sini tidak. Dia kalau ada min seperti ini, secara lafaz dia majrur karena huruf min. Fungsinya sekarang sebagai taukid. Fungsinya sekarang karena sekarang artinya apakah dari Allah selain Allah? Kalau kita terjemahkan secara letterlek, apakah dari Allah selain Allah? Tidak. Karena dia di sini sebagai zaidah. Antum paham ya? Apakah min di sini diartikan sebagai taukid? Sebagai taukid saja. Apakah betul-betul ada Tuhan selain Allah? Paham ya insyaallah? Kemudian ini makna daripada menjerkan secara lafaz, tapi secara mahalnya dia adalah rafa sebagai mubtada. Paham ya? Kemudian yang ketiga daripada huruf jar asli adalah lahu muta'allaqun. Dia punya muta'allaq. Apa itu muta'allaq kemarin? Amil. Apa itu amilnya? Dia harus fi'il atau yang menyerupai ma yushbihul fi'il. Ma yushbihu al-fi'lu. Apa yang menyerupai fi'il? Apa yang menyerupai fi'il? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdil dan juga siagul mubalaghah. Paham ya insyaallah? Baik. Dia harus punya muta'allaq. Jadi contoh seperti ini. Jitu minal madrasati. Min kenapa dia muncul? Mana amilnya? Karena min huruf jar majrur tidak mungkin muncul kecuali ada fi'il atau apa yang menyerupai fi'il. Ibarat seperti amil karena dia keterangan daripada fi'il itu saja. Hubungannya dengan fi'il dia adalah menerangkan dari fi'il saja. Ini penting, daripada ta'alluq ini penting. Nanti hukum fikih dibangun di atas ini. Contoh, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dia sampaikan qala laha. Kata Nabi SAW qala laha. Dia katakan kepada Aisyah, nawilni minal masjidi nawilni khamrata minal masjidi. Kata Nabi SAW, kemudian kata Aisyah qalat innani haidun inni haidun. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, nawilni, bawakan aku khamrah, sejadah kecil. Bawakan aku sejadah kecil dari masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini haid. Kata Aisyah, saya haid. Perhatikan, sekarang yang minal masjid ada dua fiil. Fiil sekarang adalah qala atau nawilni. Kalau kita katakan ta'alluqnya atau amilnya minal masjid adalah qala, berarti Nabi SAW mengatakan dari dalam masjid. Betul enggak? Nabi SAW kalau ini adalah amilnya qala. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah dari dalam masjid, nawilnil khamrah, ambilkan saya sejadah. Tapi kalau amilnya adalah nawilni,
khamrah, berarti Aisyah yang dalam masjid. Kata Nabi SAW, nawilni khamrata minal masjid. Ambilkan saya sejadah dari dalam masjid. Maka ini perintah untuk Aisyah masuk ke dalam masjid. Antum paham tidak? Hah? Belum? Kalau yang pertama bagaimana tadi Ustaz? Kalau yang pertama, Nabi SAW dia memerintahkan dalam kondisi dia di dalam masjid. Antum paham? Nabi SAW mengatakan dari dalam masjid. Apa yang katanya Nabi SAW? Nawilil khamrah, bawakan aku sejadah. Maksudnya Nabi SAW yang di dalam masjid. Maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan dari dalam masjid, nawilil khamrah, bawakan aku sejadah. Maka Aisyah mengatakan, qala ini haid. Kalau di sini dibangun, maka perempuan tidak boleh masuk. Menunjukkan dari sini hukum yang bisa diambil, perempuan dalam kondisi haid tidak boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau kita katakan amilnya minal masjid adalah nawil nih, menunjukkan perempuan boleh masuk masjid dalam kondisi haid. Bagaimana? Kata Nabi SAW, nawil nil khamrata minal masjid. Ambilkan saya sejadah dari dalam masjid. Berarti apa? Diperintahkan Aisyah untuk masuk masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini haid. Saya sedang haid. Ini khabar, berarti sampai sini hadisnya. Berarti Aisyah langsung masuk. Paham ya? Jadi beda hukum yang dibangun. Kalau ulama Syafi'i mengatakan mereka merojikan bahwasannya minal masjid, amilnya adalah sekolah. Sehingga perempuan yang lagi haid tidak boleh masuk dalam masjid. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh karena di sini amilnya adalah nawil. Ini daripada muta'alliq saja. Paham ya insyaallah? Nah, jadi penting pembahasan tentang muta'alliq. Kemudian yang zaid, pembahasan yang zaid yang paling sering jadi zaid adalah misalnya adalah kaf, kemudian min, kemudian li. Banyak nanti ini yang sering jadi 3 huruf ini yang biasanya di dalam Al-Quran sering jadi zaidah. Contohnya kaf, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitsli. Kaf artinya seperti. Mislu artinya seperti. Laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala min syai' daripada sesuatu. Paham? Di sini sebagai taukid pengulangan lafaz, ini pengulangan makna ya maksudnya. Sama-sama maknanya menyerupakan. Anda paham? Jadi yang jadi huruf zaid di sini ka. Laisa mithluhu. Sehingga nanti di sini dia majrurkan secara lafaz tapi secara mahal dia adalah isimnya laisa kamitslihi, maksudnya laisa mithluhu syai'un. Laisa kamitslihi syai'an. Paham? Paham ya insyaallah? Kalau syai' zaid, maka apa yang antum harus ketahui di sini? Kalau di sini dia tidak punya makna kecuali taukid saja. Kalau zaid, dia tidak punya makna kecuali taukid saja. Kemudian yang kedua, di sini taukid saja. Taukid. Kemudian yang kedua, dia memajrurkan lafzan saja. Majrurkan lafzan saja. Taukid faqat. Taukid faqat, kemudian di sini lafzan faqat. Kemudian di sini dia tidak butuh muta'alliq. Paham ya? Kalau Syafi'i fi zaid dia hanya rubba saja, satu saja. Rubba. Kalau Anda bisa nanti lihat rubba. Rubba pertama dia punya makna lahu ma'nan. Apa maknanya rubba? Dia berapa banyak? Kemudian ini biar cepat, dia punya makna tapi dia tidak punya muta'alliq. Kemudian dia memajrurkan secara lafzan faqat. Contoh, rubba rajulin karimun lakitu. Perhatikan beda irob. Sama rubba sama rajulin karimin lakituhu. Apa bedanya? Perhatikan sekarang rubba rajulin karimun lakituhu. Rubba huruf jar syabih bin zaid. Dia memajrurkan lafaz, dia punya makna. Memajrurkan lafaz tapi tidak makna secara mahal. Jadi dia asalnya adalah rubba rajulun. Cuma karena huruf jar syabih bin zaid,
Maka di sini majrur secara lafaz, tapi secara mahal dia rafa sebagai mubtada. Di sini sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Perhatikan, berapa banyak laki-laki yang mulia yang saya temui. Laki itu butuh objek. Laki itu saya temui. Siapa yang saya temui? Maf'ul bihi. Laki itu rajulin karimun. Antum paham? Tapi kalau katanya adalah rubba rajulin karimun laqituhu, maka di sini sebagai mubtada. Laqituhu karena di sini sudah ada maf'ul bihi. Di sini kan tidak ada. Maka di sini sebagai maf'ulun bihi. Di sini sebagai mubtada. Paham ya insyaallah? Baik. Jelas. Tapi sekarang kita baca. Ini daripada huruf jar dia harus punya 3 syarat, punya makna. Kalau dia asli, kemudian lafaz dan mahalnya diajarkan, kemudian dia punya muta'allaq. Baik. Sekarang fasabatul ula, biar kalau kita baca contoh antum paham mana ta'alluqnya ya. Fasabatul ula. 7 yang pertama. Fadhal lanjut. Sabatul ula. 7 yang pertama yang memajurkan isim zahir dengan mudhof dan mudhof. Mudmar, apa mudmar? Yang disembunyikan. Maksudnya dhamir. Dia memajukan isim zahir dan juga isim dhamir. Lanjut. Contohnya darimu dan darinu. Minka di sini huruf min dia memajukan secara maksudnya ya, memajukan zahir dan juga isim dhamir. Minka dhamir, min nuhin zahir. Paham ya? Apa maksudnya zahir? Isim zahir. Kenapa dinamakan isim zahir? Karena secara zahir dia menerima ciri-ciri isim. Ya, secara zahir dia menerima ciri-ciri tanwin, masukkan huruf jar dan lain sebagainya. Minka darimu. Wa min nuhin, ini lanjutan ayatnya adalah iz akhadna mitsaqahum, tatkala kami memberikan perjanjian kepada mereka, minka kepada kamu wahai Muhammad, wa min nuhin dan juga dari Ibrahim daripada Nabi Nuh. Jadi amilnya atau ta'alluqnya adalah fil sebelumnya. Sebelum ayat ini maksudnya. Lanjut. Kepada Allah marji'ukum. Tempat kembali kalian. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilallahi marji'ukum. Ilallah sebagai apa? Ilallah sebagai majrur. Ilallahi sibul jumlah sebagai apa? Khabar. Marji'ukum sebagai mubtada. Ilaihi marji'ukum jami'an. Jami'an sebagai apa? Hal. Baik. Dia fa'ilun. Paham ya? Fa'ilun. Baik. Kemudian lanjut. Latar kabun, mereka mengalami maksudnya ya. Mengalami tobakon. Apa tobak? Tingkatan. Latar kabun tobakon an tobak. Kalian semua akan melalui tingkatan-tingkatan. Maksudnya tingkatan daripada air mani, kemudian dia menjadi janin, seterusnya sampai dia meninggal, sampai dibangkitkan sampai hari kiamat. Semuanya akan melalui tingkatan-tingkatan. Tobak artinya tingkatan. Lanjut. Antobakin ambilnya mana? Latar kabun. Ambilnya latar kabun. Lanjut. Allah meridhoi dari kalian dan kalian ridho dengannya. Tuh. Wa 'alaiha. Apa 'alaiha? 'Alal jannah. Di sini maksudnya adalah 'alal jannah. Afwan. 'Alaiha ini maksudnya adalah dabbah, hewan ternak. Wa 'alaiha di atas hewan ternak. Wa 'alal fulki dan di atas kapal tuhmalun kalian akan dibawa. Lanjut. Dan di bumi ayat-ayat sebuah ayat. Ardi. Syahid di sini adalah fi masuk pada isim zahir. Ardi isim zahir. Lanjut. Dan dalamnya matastahihil diri kalian. Dalam surga apa yang diinginkan oleh jiwa. Semuanya dalam surga. Wa fiha dan hanya dalam surga apa yang seluruh yang diinginkan oleh jiwa. Lanjut. Fi tadi masuk pada isim dhamir. Sekarang lanjut. Mereka beriman dengan Allah. Isim zahir billahi isim zahir. Mereka beriman dengannya. Aminu bihi, kalian berimanlah. Ini berarti lafaz. Kalian berimanlah bihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kepada Allah apa yang ada di langit. Baginya apa yang ada di langit. Ini faedah daripada huruf lam ya. Kalau dia masuk pada isim zahir maka harokatnya kasroh. Kalau dia masuk pada isim dhamir maka harokatnya menjadi fathah. Baik.
lillahi tadi jadi lahu. Fadhal lanjut Abu siapa? Abu Hamna. Bismillah. Wasab'atul akhiratu takhtassu bizahiri wala tadkhulu ala mudmari faminha ma la yakhtassu bizahirin bi'ainihi wa huwa al-kafu wa hatta wal wawu nahu wa raddatan kadihan wa zaidun kal asadi wa qad tadkhulu ala dhamiri fi darurati syi'ri wa nahu hatta matla'il fajr wa qawlihim akaltus samakata hatta ra'siha bil jarri wa nahu wallahi warrahmani. Baik, terjemahkan. Dan yang 7 terakhir di 7 terakhir maksudnya tadi disebutkan 14 isim, sekarang disebutkan 7 yang terakhir. Tadi 7 yang pertama masuk pada isim zahir dan dhamir, sekarang 7 yang terakhir masuk kepada isim zahir saja. 7 yang terakhir mengkhususkan pada untuk yang isim zahir ya? Dan tidak masukkan kepadanya dhamir. Yang darinya diantaranya maksudnya ya? Diantaranya apa yang tidak dikhususkan dengan zahir. Bi'ainihi dengan zatnya isim zahir itu. Ain itu maksudnya zatnya sendiri. Zatnya. Mereka adalah al-kaf wa hatta wal wawu. Wawu qasam ya maksudnya. Wawu di sini bukan wawu ataf tapi wawu qasam. Waraddatan kadihan. Baik. Waraddatan kadihan. Wardatan ini wardatan air ini kalau hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala hancurkan langit nanti seperti warnanya seperti mawar, merahnya seperti mawar. Seperti dihan itu lemak yang dicairkan. Kalau antum goreng udang ada keluar lemaknya warna merah-merah atau cumi, warna merah itu seperti itu nanti warna langit kalau nanti Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Kemudian maksudnya apa? Di sini kaf dia hanya masuk pada isim zahir saja. Zahir. Baik, dia tidak masuk pada isim dhamir. Wa zaidun kal asadin. Kaf dia masuk pada isim zahir. Jadi tidak mungkin zaidun kahu dia masuk pada isim dhamir, tidak mungkin. Tidak dipahami. Lanjut. Wa qad tadkhulu dan masukkan kepadanya dhamir. Perhatikan, kode kalau masuk pada fi'il madhi artinya sungguh, ini yang paling umum ya, kaidah umum. Kalau masuk pada fi'il mudhari artinya terkadang. Baik. Terkadang tadkhulu, mana failnya? Muannas. Tadkhulu, maksudnya huruf kaf. Iya. Terkadang huruf kaf masuk kepada dhamir fi darurati syair. Pada keadaan darurati syair. Syair ini maksudnya puisi. Puisinya orang Arab namanya syair. Syair begitu maksudnya. Tidak jarang kita dapatkan, maksudnya pada nazom biasanya kita dapatkan pada nazom. Lanjut. Nahwu meskipun nanti beda ya, nazom dengan syair itu beda nanti. Nahwu hatta matli al-fajar. Tadi kan contoh yang pertama yang masuk pada isim zahir kaf dan juga hatta dan juga waw. Sekarang hatta. Hatta artinya sampai juga. Apa bedanya dengan ila? Kalau ila dia sampai juga, tapi apa yang sebelum ila itu tidak masuk pada setelah ila. Contohnya, zahabtu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Saya sudah sampai di sekolah enggak? Belum. Atau misalnya begini, qara'tul Qur'ana minal Fatihati ilal misalnya ilan nisa'i. Saya baca surah daripada Al-Fatihah sampai An-Nisa. Berarti An-Nisa kita tidak baca. Kalau kita pakai huruf ila. Tapi kalau kita pakai huruf hatta, qara'tul Qur'ana minal Fatihati hatta An-Nisa. Sampai surah An-Nisa. Berarti An-Nisa kita baca. Baik. Maka nanti faedahnya daripada surah kenapa Al-Qadr? Kenapa Al-Qadr sih? Iya. Iya, lanjut. Contohnya adalah al-fajar. Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya mata. Tanazzalul malaikatu wan apa? Tanazzalul malaikatu wan apa?
Nazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim. Hah? Salamun hatta matla'il fajr. Maksudnya turun malaikat itu sampai setelah terbitnya fajar pun masih ada Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr maksudnya setelah matla'il fajr, setelah terbitnya matahari masih ada Lailatul Qadar. Lanjut. Wa qawlihi saya makan Saya makan samakah? Apa samakah? Ikan. Saya makan ikan. Hatta ra'siha. Kalau antum bilang ila ra'siha, berarti antum tidak makan kepalanya. Tapi kalau antum katakan hatta ra'siha, berarti sampai kepalanya antum makan. Habis berarti semuanya habis. wa nahu Ini nahu daripada wau qasam. Wallahi warrahmani. Dia hanya masuk pada isim zahir. Tidak boleh kita katakan wahu masuk pada isim dhamir, tidak bisa. Wahu kalau bi kan bihi boleh. Bihi wallahi dengan nama Allah, atau billahi bihi. Baik. Lanjut Abu, saya ada sedikit waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa minha ma yahtassu billahi wa rabbin mudhafan lil ka'bati awliya'il mutakallim wa huwa ta'u nahwu Allahi wa tarabbil ka'bati wa tarabbi wa nadara ar-rahmani wa tahayatik. Baik. Kemudian wa minha ma yahtatu biz-zamani wa huwa mundu wa mud nahwu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati ay mundu yaumain. Wa minha ma yahtasu bin nakirati ghaliban wa huwa rubba nahwu rubba rajulin fid dari faqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimin lil ifradi wa tadhkiri wa tafsiri bi tamyizi ba'dahu mutabaqin lil ma'na nahwu qawlihi rubbahu fityatan wa qad tahzafu rubba wa qad tuhzafu rubba yabqa amaluha ba'da al-wawi wa qawlihi. Atau ini kita cukupkan dulu ya. Lanjut ya, sebelumnya terjemahkan dari atas tadi. Wa minha ma yakhtassu billahi, dan diantaranya adalah apa yang dikhususkan dengan Allah dan Rob yang mudhaf, yang dia adalah mudhaf, ini disandarkan, artinya disandarkan, yang disandarkan kepada Ka'bah atau kepada ya mutakallim. Jadi diantaranya huruf ta, dari kan waw qasam sekarang ta qasam, dia bisa masuk kepada isim zahir, dia tidak bisa masuk pada isim dhamir. Lanjut. Dan dia adalah ta. Contohnya tallahi. Kalau dia masuk pada lafzul jalalah Allah, demi Allah boleh. Kemudian demi Allah dan demi Robnya Ka'bah. Rob apa namanya? Rob pemilik. Kalau dia Rob, kalau dia dijadikan mudhaf maka artinya pemilik. Kalau dimudhafkan artinya pemilik, tapi kalau dimutlakkan maka artinya pengatur. Dan tidak boleh dimutlakkan kata Rob kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanpa mudhaf ya. Lanjut. Dan demi pemilik Ka'bah. Dan demi Robku. Dan jarang. Nada artinya jarang. Telah jarang digunakan. Dan jarang digunakan yaitu demi Ar-Rahman. Wa tahayatika. Dan demi hidupmu. Maksudnya demi hidupmu ya Allah. Kan boleh kita bersumpah demi kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang digunakan oleh orang Arab. Lanjut. Dan diantaranya apa-apa yang dikhususkan dengan waktu, yaitu mundu dan mud. Tidak boleh masuk pada isim
domir dia hanya bisa masuk pada isim zahir. Contohnya apa yang ma ra'aituhu, apa yang kau lihat? saya tidak melihat. Saya tidak melihat pada hari Jumat. Ma ra'aituhu, saya tidak melihatmu pada hari Jumat. Apa? Ma ra'aituhu, saya tidak melihatnya. Saya tidak melihatnya pada hari Jumat. Sejak munzu yaumil Jumat, sejak hari Jumat. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat atau sejak 2 hari. Baik, jelas. Yud. Waminha, dan diantaranya apa-apa yang dikhususkan dengan nakiroh. Ghaliban apa? Ghaliban. Mana? Minha ma yakhtassu bin nakirat. Ghaliban aktsar. Ghaliban artinya kebanyakan. Kebanyakan Ustaz. Iya, kebanyakan. Ghalib artinya aksar. Itu makna umum. Ghaliban maksudnya aksar. Dan apa-apa yang dikhususkan dengan nakirah yang kebanyakannya dan dia adalah rubba. Contohnya betapa banyak laki-laki di negeri dalam rumah. Perhatikan. Rajulin, apa irobnya rajulin? Mubtada. Dia marfu'un mahallan majrurun lafzan. Baik. Lanjut. Dan jarang masuk pada masuk pada dhamir yang bukan jarang, terkadang. Dan terkadang masuk pada dhamir yang ghaib. Yang mulazim. Apa mulazim? Mulazim. Ya kan? Mulazim kan? Dipahami kan artinya mulazim? Ya. Yang mulazimi yang lazim lil ifrad, maksudnya isim mufrad kemudian tadzkir. Dan tadzkir apa? Tadzkir muzakkar, mufrad muzakkar. Dia masuk, terkadang dia masuk pada dhamir ghaib kemudian mufrad muzakkar. Maksudnya hu. Dhamir ghaib mufrad muzakkar maksudnya adalah hu. Wa tafsiri dan tafsirnya, dan ditafsirkan. Wa tafsiri dan yang menafsirkan dhamir tafsir. Apa isim apa ini wazannya? Tafsir. Apa wazannya? Taf'il ya. Taf'il. Ya, dia masdar. Dan yang menafsirkan dengan tamyiz. Setelahnya. Maksudnya yang tafsirkan dhamir tersebut adalah tamyiz yang jatuh setelahnya. Mutabiqan lil makna, yang sesuai dengan maknanya. Contohnya perkataan Allah SWT, perkataan Nabi Ustaz. Rubbahu fityatan. Fityatan adalah tamyiz atau penjelas daripada hu. Berapa banyak dia apa? Laki-laki, pemuda. Berapa banyak pemuda. Tapi ini saja dulu, insyaallah kita cukupkan. Besok insyaallah kalau ada waktu kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad.